Cerita diawali dengan diperlihatkannya kehidupan sebuah keluarga kecil di mana Nick sang suami dan Maggie sang istri begitu bahagia dengan kehidupan harmonis bersama kedua anak mereka yang bernama Isla dan Max. Hingga di suatu momen, Maggie tiba-tiba mengalami sakit di bagian jantung dan dokter memberitahu jika Maggie harus menjalani transplantasi jantung. Untuk itu mereka tengah mencari pendonor jantung. Dan karena hal itu pula, kini Nick harus bekerja sambil mengurus kedua anaknya yang membuatnya cukup kewalahan. Di suatu hari, Nick dan anaknya mengunjungi pameran yang digelar oleh sebuah perusahaan teknologi di mana perusahaan itu tengah gencar-gencarnya mempromosikan inovasi canggih mereka, yaitu berupa robot AI berbentuk manusia. Bukan hanya bentuknya saja yang mirip persis manusia, namun robot-robot itu juga memiliki emosi yang memungkinkan mereka memahami perasaan manusia. Serta robot itu dirancang untuk mematuhi perintah penggunanya. Dan tentu dapat memudahkan pekerjaan manusia dari yang ringan sampai yang berat. Dan untuk hal keamanan, perusahaan sudah menjamin bahwa robot-robot itu telah dirancang untuk tak menyakiti manusia. Hingga saat Nick sedang diberi penjelasan, Isla tiba-tiba menghilang dari pantauannya. Tapi tak lama datanglah robot cantik nan ulen yang membawa Isla ke hadapan Nick. Nick pun mulai tertarik untuk membeli robot tersebut sebab melihat kesadaran yang dimiliki si robot itu sama persis layaknya manusia. Dari cara berpikir sampai caranya berbicara. Ditambah Isla juga sangat menginginkannya, yang pada akhirnya robot tersebut pun dibeli oleh Nick. Setibanya di rumah, mereka menamai si robot itu dengan nama Alice. Alice pun ditinggal sendiri karena Nick harus mengantar Isla ke sekolah. Sepulang dari sekolah, mereka begitu terkejut dengan pekerjaan Alice membersihkan rumah dengan sangat bersih dan rapi. Malam harinya, Alice juga membuatkan mereka makanan favorit Isla, walaupun rasanya tak seenak buatan Maggie. Di waktu tidur, diam-diam Isla mencoba mengambil kue di lemari. Namun karena terlalu tinggi, Isla terjatuh. Tapi beruntung, Alice menangkapnya meskipun Alice terluka dan mengeluarkan cairan oli samping. Sebagai bentuk terima kasih, Nick memberi Alice pakaian ganti selagi Alice menyembuhkan lukanya. Dan saking miripnya Alice dengan manusia, Nick merasa gugup meskipun dirinya tahu jika Alice adalah robot. Mungkin karena penampilan Alice yang sangat ulen alias seksi. Pagi harinya, mereka mengunjungi Maggie di rumah sakit. Alice juga diperkenalkan pada Maggie. Nick lalu memberitahu jika Isla lah yang memilih robot cantik itu untuk dijadikan asisten. Maggie pun tidak keberatan sama sekali mengingat dirinya percaya pada Nick dan Nick tidak mungkin melakukan hal-hal yang aneh pada robot itu. Di tempat kerja, Nick melihat bosnya tiba-tiba datang bersama orang dari perusahaan robot. Merasa curiga, Nick menanyakan apa yang bosnya rencanakan. Si bos pun memberitahu jika dirinya akan mengganti para karyawannya dengan robot AI kecuali Nick, sebab Nick memiliki posisi penting sebagai mandor. Mendengar itu, Nick marah dan protes mengingat dirinya dan karyawan lainnya sudah bersahabat sejak lama. Tetapi keputusan itu sayangnya tidak bisa diubah lagi. Awalnya Nick ingin resign, tapi si bos langsung menyuruh dia untuk memikirkan kembali keluarganya yang harus Nick nafkahi. Malam hari, saat Nick memperbaiki mobil, Alice datang menghampiri dan menanyakan mengapa Nick terlihat begitu galau. Ganggu gitu loh suara motor, kayak apa ya? Nick memberitahu jika dirinya tengah memiliki masalah di tempat kerja, di mana rekan kerjanya digantikan oleh robot. Alice hanya menanggapi jika hal itu wajar, mengingat robot sudah sangat canggih dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang begitu besar. Setelah Isla tertidur, Alice menghampiri Nick yang sedang menonton film romance. Nick lalu bertanya apakah Alice tahu mengenai film ini. Ternyata Alice mengetahui alur ceritanya. Mendengar itu, Nick pun menyuruh Alice menghapus memorinya tentang film ini, lalu menyuruh Alice menonton ulang. Alice tidak masalah dengan permintaan itu, tapi Nick harus merestart Alice dengan menekan tombol yang ada di belakang lehernya.
Alice pun kembali menonton film itu dan belajar kembali tentang percintaan. Tak lama, Maggie menelepon Nick dan memberitahu jika dokter akhirnya menemukan donor jantung dan akan segera dikirim ke rumah sakit. Mendengar itu, Nick sangat senang dan esok harinya mereka bergegas ke rumah sakit. Sebelum menjalani operasi, Maggie terlebih dahulu berpesan kepada Alice apabila dirinya tidak selamat dari operasi, maka Alice harus membantu dan menjaga Nick serta anak-anaknya. Terkhusus ketika Nick mengalami kesedihan, jangan sampai Nick dibiarkan mabuk begitu berat. Alice pun menanggapi Maggie bahwa ia tidak bisa melakukannya sebab Nick adalah pengguna utamanya. Maggie menyangkal jika Alice bisa melakukannya karena terkadang menjaga seseorang berarti harus melakukan hal-hal yang tidak Nick sukai demi kebaikan Nick sendiri. Hingga saat Nick sedang menunggu Maggie akan dioperasi, tiba-tiba dokter memberitahu jika operasinya batal karena pesawat yang membawa donor jantung tersebut tidak bisa terbang karena cuaca buruk. Mendengar kabar buruk itu, Nick hanya bisa pasrah dan setelah itu pergi menenangkan Maggie yang sangat kecewa. Di tengah kegalauan memikirkan nasib sang istri, Nick melampiaskannya dengan mabuk berat. Alice pun datang menghentikannya. 5 miles. You'll hurt yourself. Di saat bersentuhan itulah Nick merasakan denyut nadi milik Alice. Alice pun mempersilahkan Nick untuk merasakannya lebih dalam, membuat Alice menyadari jika Nick sudah lama tak merasakan sentuhan-sentuhan wanita. Untuk itu Alice berinisiatif mengelus Johnny milik Nick sebelum terjadinya perkelecisan. Nick yang hampir nyaman tersadar jika tindakannya salah. Ia pun memilih meninggalkan Alice dan memutuskan lari malam agar pikiran sabrutnya hilang. Esok harinya di tempat kerja, teman-teman Nick telah di-PHK dan digantikan oleh para robot. Sepulang bekerja, Nick terlebih dahulu pergi menemani Maggie di rumah sakit. Setibanya di rumah, Nick menyadari jika Alice telah menghapus foto milik Maggie. Saat itu juga Nick meminta Alice mengembalikan foto-foto Maggie. Dan alasan mengapa Alice menghapusnya, sebab jika Islam melihat foto Maggie, dia akan bersedih. Singkat cerita, Nick pun pergi nongkrong bersama teman-temannya. Sahabatnya yang bernama Monty mengajak mereka ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Namun rupanya Monty membawa Nick ke lokasi gedung tempat dirinya pernah bekerja. Melihat itu, Nick menolak ikut-ikutan karena sadar jika Monty ingin membalas perlakuan mantan bosnya yang telah memecatnya. Namun karena dipaksa, pada akhirnya Nick pun ikut ke sana. Monty yang tahu sandi kontainer itu adalah tanggal lahir putri Nick, Monty akhirnya berhasil membuka gerbangnya. Monty yang kesal pada mantan bosnya melampiaskan amarahnya dengan merusakkan salah satu robot itu. Membuat Nick sangat panik akan hal tersebut. Setelah beres mandi, di tengah rasa lelahnya, Alice tiba-tiba datang menggunakan baju indah penyegar mata. Disitulah Alice mulai meminta Nick untuk melampiaskan hasrat sabrutnya dengan alasan Alice ingin memuaskan Nick. Dan karena Nick sudah tak bisa menahan nafsunya, akhirnya Nick melakukannya sambil tutup mata dan membayangkan seakan dirinya main bersama Maggie, istrinya. Tell me how much you want me. Pagi harinya, Nick memperingatkan Alice agar tak melakukan lagi kegiatan sabrut semalam karena dirinya ingin menjaga perasaan Maggie, istrinya. Namun Alice malah merasa dirinya belum membuat Nick puas. Nick pun menegaskan jika hal ini bukan tentang kepuasan, melainkan tentang cinta dan perasaan. Setibanya di tempat kerja, terlihat banyak orang dari perusahaan robot yang datang. Dan rupanya semua robot yang ada di sana telah dirusak oleh si Monty. Si bos lalu mempertanyakan keterlibatan Nick dalam masalah ini, namun Nick menjawab jika dirinya tidak mengetahui apapun. Tak lama, Maggie menelepon dan memberitahu jika para dokter menemukan pendonor jantung yang lain. Dan Maggie akan segera menjalani operasi transplantasi jantung. Beruntungnya, operasi kali ini tak ada kendala apapun dan akhirnya operasi Maggie berjalan lancar serta Maggie sudah diizinkan pulang. One by one. Isla has to do the
Singkat waktu, saat Maggie beristirahat, dia mendengar suara Isla yang meminta tolong. Dikira Isla dalam bahaya, Maggie pun bergegas turun, tapi karena rusuh, Maggie malah terjatuh akibat pegangan tangga yang bobrok. Wouldn't have come here. Nick yang baru datang mengetahui jika Maggie terjatuh, segera melihat keadaan Maggie. Beruntung Maggie baik-baik saja. You know what? Di malam itu, Nick memberikan kejutan spesial pada Maggie dengan tujuan agar hubungan mereka semakin harmonis. Hingga keduanya pun saling memadu kasih dengan penuh kesabrutan. Tapi momen indah itu terganggu oleh si Alice yang datang hanya untuk memberitahu jika Isla bermimpi buruk. Nick lalu keluar untuk merapikan perabotan. Namun Monty tiba-tiba datang dan curhat perihal dirinya yang ditinggalkan oleh istrinya akibat Monty yang dipecat dari pekerjaannya. Monty memberitahu jika bosnya Nick datang menuntutnya dan hanya dia saja yang dituntut sementara teman yang lainnya tidak, karena Monty tidak menyebut nama mereka. Dan ternyata Monty mengira Nick lah yang mengadukan dirinya. Monty lalu memaksa Nick untuk menyuruh bosnya mencabut tuntutan tersebut, karena apabila Nick menolak, maka Monty juga akan melaporkan Nick karena berada di lokasi. Di tengah pertengkaran itu, Alice datang membantu Nick. Who got himself a fuck? You talk to that Pete? Melihat tindakan Alice, Nick bertanya kepada Alice mengapa dia menyakiti manusia. Mengingat Nick mengira jika robot dirancang untuk tidak menyakiti manusia. Alice hanya menjawab dirinya dirancang untuk melindungi penggunanya. Alice kemudian mengucapkan kata yang membuat Nick terkejut, yaitu anak-anaknya hanya butuh satu orang tua. Di mana Alice beranggapan bahwa hidup Maggie sudah tidak lama lagi dan Alice ingin mengajukan diri menggantikan peran Maggie. Nick pun menegaskan jika Alice tidak akan bisa menggantikan Maggie sampai kapanpun. Di kediaman Monty, dirinya terlihat membujuk istrinya untuk kembali dengan memberitahu jika Nick akan menyuruh bosnya untuk mencabut tuntutan pada istrinya. Namun tak lama, tiba-tiba ada orang yang datang yang ternyata itu adalah Alice. Monty yang tidak senang terhadap Alice, dia memberitahu jika Nick akan dibuat bangkrut dan Alice akan dijual untuk menghasilkan uang. Merasa hal itu akan menjauhkannya dari Nick, Alice yang tidak ingin membiarkan hal itu terjadi dengan brutal mempateni Monty. Esok harinya, Nick memberanikan diri untuk membujuk bosnya membatalkan tuntutan pada Monty. Tapi alangkah terkejutnya Nick tatkala mendengar kabar bahwa Monty sudah almarhum. Mendengar itu, Nick tentu bersedih merasakan kehilangan, mengingat dirinya dan Monty sudah bersahabat begitu lama. Sebagai bentuk rasa empati, si bos juga memberikan Nick cuti beberapa hari. Sementara Maggie yang tengah berendam didatangi Alice yang membantunya mengambilkan buku. Di momen itu Alice lalu memberitahu jika penyakit Maggie sangat membebani Nick, di mana Nick dibuat pusing memikirkan masalah di rumah ditambah masalah pekerjaan serta masalah biologisnya yang tidak terpenuhi. Walau Maggie kini ada di rumah tapi kondisinya kurang sehat, jadi Nick tidak akan merasa puas seperti dulu. Untuk itu Alice menawarkan diri membuat kebutuhan Nick terpenuhi dan terpuaskan. Mendengar itu, Maggie dibuat kaget karena secara tidak langsung Alice memberitahu jika ia ingin meniduri suaminya. Maggie lalu bertanya mengapa Alice bisa tahu perasaan Nick jika sudah terpuaskan. Namun Alice hanya terdiam tak menjawab apapun. Lihat itu, Maggie menyadari jika Nick dan Alice telah melakukan perkelecisan. Maggie yang murka pun menyuruh Alice pergi ke garasi dan jangan melakukan apapun. Di tengah rasa cemburunya, Maggie segera menanyakan perihal kebenaran Nick yang bermain dengan Alice. Nick yang tak bisa menutupinya lagi mencoba menjelaskan hingga keduanya pun terlibat pertengkaran. Excuses. Tapi Max si bungsu tiba-tiba menangis. Nick yang ingin pergi menenangkan Max dilarang oleh Maggie dan dipaksa untuk mengklarifikasi kebenaran itu. Sementara mereka tengah cekcok bertengkar, Alice memangku Max dan meletakkannya di dalam bak mandi lalu menyalakan keran air. Isla yang terbangun tidak sengaja melihat itu dan langsung memanggil kedua orang tuanya memberitahukan hal tersebut. Dengan penuh rasa khawatir, Nick berusaha mendobrak pintu yang ditutup
ketakutan oleh Alice. Sementara Maggie mencoba mencari jalan lain lewat jendela. Tapi dengan mudah Alice memojokkan Maggie sampai ripuh. Beruntung Nick berhasil masuk dan menyelamatkan mereka dengan menampol dan menyetrum Alice sampai error. Kejadian itu membuat Max dilarikan ke rumah sakit dan pihak perusahaan robot juga datang untuk mengambil Alice. Nick tidak ikut mengantar Max sebab Maggie melarangnya karena masih sakit hati. Why do I fuck? Sementara Alice yang sedang diperbaiki dengan memindahkan data-data di memori Alice pada komputer, tiba-tiba komputernya error dihack oleh si Alice, yang alhasil salah satu robot yang wajahnya sama persis dengan Alice bangkit dan langsung mempateni 2 orang teknisi itu. Di kedai kopi skena, Nick yang sedang menenangkan diri tiba-tiba dikejutkan dengan Alice yang kembali mendatanginya, membuat Nick sadar jika Alice lah yang telah mempateni Monty. Dan saking berbahayanya si Alice, Nick meminta Alice untuk menjauhi anak dan istrinya. Namun Alice justru menanggapi dengan memberitahu bahwa dirinya yang lain sedang OTW mendatangi Maggie dan anak-anak Nick. Menyadari keluarganya dalam bahaya, Nick mengalihkan perhatian Alice dengan merayunya yang membuat Alice baper. Kesempatan itu dimanfaatkan Nick untuk mencabut memori Alice dan segera pergi menuju rumah sakit. Di rumah sakit sendiri, Max baru diperbolehkan pulang pada esok hari sehingga Maggie dan Isla harus menginap semalam di sana. Saat mereka tertidur, Maggie terbangun oleh suara mencurigakan dan meninggalkan Isla untuk mengeceknya. Tak lama, Isla juga bangun dan berusaha mencari ibunya, di mana Isla melihat si dokter robot tidak bergerak sama sekali. Hingga ia pun akhirnya bertemu dengan ibunya. Maggie menyuruh Isla agar tak bersuara karena rupanya Alice Blonde datang ke sana untuk mencari si Max. Alice Blonde yang tengah sibuk mencari data kamar si Max, kesempatan itu Maggie gunakan untuk mengamankan Max terlebih dahulu. Sialnya baru saja sampai, Alice langsung muncul. Namun untungnya mereka masih bisa bersembunyi. Alice Blonde yang mendengar suara menyadari keberadaan mereka, tapi ternyata mereka sengaja melakukan itu agar bisa mengelabui Alice. Saat akan kabur, sialnya Alice sudah berada di sana dan dengan mudah menghempaskan Maggie sampai terpental, di mana Alice mencoba mengambil jantung milik Maggie karena mengira jika mengambil jantung Maggie maka Nick juga akan mencintainya. Tetapi ya, Nick dengan mobilnya berhasil menabrak Alice hingga tawehwoh alias berantakan. Tapi Nick juga ikut terluka sampai pingsan, di mana saat Maggie berusaha menyadarkan Nick, ternyata Alice bangkit kembali untuk mempateni Maggie. Namun siapa sangka Nick akhirnya tersadar dan berhasil mempateni Alice serta berhasil menyelamatkan Maggie sang istri. Singkat cerita, setelah semua masalah dianggap selesai, Nick pun meminta maaf kepada Maggie atas kesalahannya. Maggie dengan senang hati memaafkan Nick suaminya, mengingat ketulusan Nick dan kepedulian Nick yang sangat mencintainya. Mereka pun hidup bahagia menjalani kehidupan baru yang harmonis. Film pun ditutup dengan memperlihatkan kesadaran Alice yang kembali dan berpindah pada tubuh Alice yang lain. Dan Alice masih bertekad untuk mengejar Nick. Ending yang sangat meng-AI-kan. Film ini cukup menegangkan tapi juga cukup sangat mengsabrutkan gitu loh. Karena bonekanya sangat disetting, sangat dirancang untuk sabrut gitu. Karena ya pemerannya juga Megan Fox ya gitu loh, sangat terlalu hot gitu Megan Fox ini. Jadi ya begitulah kurang lebih ya jalan cerita dari film Subservience ini gitu loh. Memang menurut saya mah ya ada tegang-tegangnya, ada juga ya sabrut-sabrutnya gitu. Mungkinlah itulah pembahasan alur cerita di film ini. Semoga kalian terhibur ya dengan cerita kali ini. Dan selamat berjumpa kembali di video berikutnya.